Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan chapter 10 yang berjudul Expense. Eh, saya Farita Auranisa. Saya Bintang Ramadana Putra. Next. Kami akan mempresentasikan materi expense. Pertama ada pendahuluan. Bab ini membahas konsep expense atau beban sebagai salah satu elemen fundamental dalam laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi. Expense merupakan unsur yang sangat penting karena secara langsung mempengaruhi penentuan laba atau profit, yang menjadi ukuran utama kinerja suatu entitas. Secara umum, laba dihitung sebagai selisih antara pendapatan atau revenue dan beban atau expense. Dengan demikian, pemahaman terhadap expense sangat menentukan bagaimana laba dilaporkan dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Secara historis, pengakuan expense dalam akuntansi berkembang dari dua pandangan besar. Yang pertama, pendekatan income statement atau matching approach yang berfokus pada pencocokan beban dengan pendapatan. Dan yang kedua ada pendekatan asset liability, balance sheet approach, yang menekankan hubungan expense dengan perubahan aset dan liabilitas. Bab ini menjelaskan kedua pendekatan tersebut, serta mengurangi bagaimana serta akuntansi modern seperti IFRS menggabungkan prinsip-prinsip konseptual dalam mengakui dan mengukur beban. Definisi expense dan ciri-cirinya. Menurut IFRS Conceptual Framework 2018, expense expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama salah pengukuran aset atau timbulnya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Selain yang berkaitan dengan distribusi dengan pemilik. Dari definisi tersebut, terdapat beberapa karakteristik utama dari expense. Yang pertama, terjadi penurunan manfaat ekonomi, persediaan, atau aset tetap. Yang kedua, menimbulkan kewajiban baru, seperti bunga yang masih harus dibayar atau gaji terutang. Yang ketiga, penurunan ekuitas perusahaan. Karena mengurangi laba yang ditahan, expense dapat terjadi baik dalam bentuk beban kas aktual maupun beban non-kas. Dengan demikian, expense tidak selalu berarti adanya arus kas keluar pada periode tersebut. Expense juga berbeda dari loss atau kerugian. Expense timbul dari aktivitas normal dan berulang perusahaan. Loss merupakan penurunan akibat terjadi kejadian luar biasa seperti bencana alam, penurunan aset, atau pelepasan investasi. Next, teori-teori pengakuan expense. Dalam teori akuntansi, terdapat dua pendekatan utama dalam menentukan kapan expense diakui. Yang pertama, matching concept atau konsep pencocokan. Yang kedua, asset liability approach. Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan perdebatan konseptual antara mereka yang melihat laba sebagai hasil pencocokan pendapatan dan beban dengan mereka yang melihat laba seperti hasil perubahan aset dan liabilitas. Next.
Konsep matching. Konsep matching merupakan pandangan klasik yang mendominasi praktik akuntansi selama bertahun-tahun. Prinsip utamanya adalah bahwa beban diakui dalam periode yang sama dengan pendekatan yang dihasilkan. Dengan kata lain, ekspor harus dicatat ketika manfaat ekonomi yang dikonsumsi berkontribusi pada perolehan revenue. Contohnya, yang pertama, biaya produksi diakui sebagai harga pokok penjualan atau COGS pada saat produk dijual. Biaya iklan yang menghasilkan penjualan tahun ini diakui sebagai beban tahun ini. Depresiasi dicatat secara sistematis selama masa manfaat aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Matching terbagi menjadi dua jenis. Direct matching yaitu pengaitan langsung antara biaya dan pendapatan tertentu. Contohnya, harga pokok penjualan terhadap pendapatan penjualan. Kemudian, indirect matching, yaitu pengakuan beban berdasarkan periode waktu atau manfaat yang dikonsumsi. Contohnya depresiasi, aset tetap sewa, dan asuransi. Namun, pendekatan matching terdapat banyak kritik. Para pendukung aset liability view berpendapat bahwa matching terlalu subjektif karena sering kali sulit menentukan secara tepat hubungan antara pendapatan dan beban. Selain itu, pendekatan ini tidak selalu konsisten dengan kerangka konseptual IFRS yang berfokus pada posisi keuangan atau balance sheet. Next, period cost versus product cost. Dalam konteks matching, beban dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, produk cost, yaitu biaya yang bisa ditelusuri langsung ke produk yang diakui sebagai beban ketika produk dijual. Contohnya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Yang kedua, period cost, yaitu biaya yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan produk tertentu, melainkan dialokasikan berdasarkan periode. Contohnya biaya administrasi, gaji manajer, biaya riset. Pemisahan ini penting karena mempengaruhi waktu pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Next. Pendekatan aset liability view. Pendekatan ini berkembang seiring dengan munculnya kerangka konseptual akuntansi modern, terutama IFRS. Dalam pendekatan ini, laba bukan hasil pencocokan pendapatan dan beban, melainkan hasil dari perubahan nilai aset dan liabilitas selama periode tertentu. Expense diakui ketika aset berkurang manfaat ekonominya atau liabilitas meningkat karena adanya kewajiban baru. Contohnya, penggunaan persediaan, aset berkurang, expense diakui. Kemudian, penambahan bunga terutang, liabilitas meningkat, kemudian expense diakui. Penurunan, kemudian yang terakhir ada penurunan nilai aset atau impairment. Pengakuan beban rugi penurunan nilai. Pendekatan ini menekankan bahwa pengakuan expense harus didasarkan pada perubahan posisi keuangan, bukan pada hubungan dengan pendekatan pendapatan. Dengan demikian, expense diakui sebagai objektif dan konsisten dengan pengukuran aset dan kewajiban. Kelebihan pendekatan ini, yang pertama mengurangi objektivitas pencocokan, kemudian lebih sesuai dengan IFRS Conceptual Framework. Yang ketiga, menyajikan hubungan yang jelas antara laba dan posisi keuangan. Namun kelemahannya adalah laba bisa menjadi lebih fluktuatif karena perubahan nilai aset, misalnya fair value, langsung mempengaruhi laba. Next, pendekatan income statement view.
Pendekatan ini merupakan kelanjutan dari konsep batching dan menekankan pengukuran laba berdasarkan aktivitas operasional. Expense diakui untuk menggambarkan konsumsi sumber daya dalam menghasilkan pendapatan selama suatu periode. Laba sama dengan pendapatan dikurang beban. Pendekatan ini lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan karena menggambarkan kinerja periodik. Namun, secara teoritis, pendekatan ini tidak selalu konsisten dengan prinsip pengakuan aset dan liabilitas yang menjadi dasar IFRS modern. Meskipun demikian, income statement review tetap relevan dalam analisis manajemen dan laporan internal, karena fokus pada kinerja operasional jangka pendek. Next. Perbandingan dan kritik. Ada aspek income statement dan asset liability view. Yang pertama ini fokus utama. Kalau income statement itu hubungan revenue dan expense. Kalau di asset liability view, perubahan aset dan liability. Kemudian, basis pelaporannya. Kalau income statement itu laporan laba rugi, kalau asset liability view itu di neraca. Kemudian kelebihannya. Kalau income statement itu lebih intuitif dan mencerminkan kinerja operasi. Kalau asset liability view itu lebih objektif dan sesuai kerangka konseptual. Kelemahannya, kalau income statement itu subjektif, potensinya earning management. Kalau asset liability view, laba lebih fluktuatif. Contohnya, kalau di income, harga pokok penjualan, kalau di aset, penurunan nilai aset. Isu konseptual dan implikasi standar akuntansi. Beberapa standar akuntansi yang relevan dengan pengakuan expense lain. Yang pertama, IAS 1, Presentation of Financial Statement, mengatur klasifikasi dan penyajian beban. Kemudian, IAS 16, Property, Plant, and Equipment, mengatur pengakuan depresiasi dan penurunan nilai aset tetap. Kemudian IAS 38, Intangible Asset, mengatur amortisasi dan penurunan nilai aset tak berwujud. Kemudian IAS 37, Provision, Contingent Liabilities, and Contingent Asset, mengatur beban estimasi dan kewajiban masa depan. Selain itu, IFRS menekankan accrual basis, artinya beban diakui ketika terjadi, bukan saat kas keluar. Hal ini memperkuat prinsip bahwa expense merefleksikan konsumsi manfaat ekonomi, bukan pergerakan kas. Contoh aplikasi praktis. Yang pertama, depresiasi aset tetap IAS 16. Pengakuan beban penyusutan mencerminkan konsumsi manfaat aset selama masa manfaatnya. Kemudian nilai aset IAS 36. Bila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan, selisihnya diakui sebagai expense penurunan nilai. Kemudian beban riset dan pengembangan IAS 38. Biaya riset diakui langsung sebagai beban, sedangkan pengembangan diakui sebagai aset bila memenuhi kriteria manfaat ekonomi masa depan. Yang terakhir, Provinsi Garansi IAS 37. Perusahaan mengakui beban saat kewajiban garansi muncul, meskipun pembayaran kas diakui di masa depan. Dampak terhadap earning quality and management laba. Cara pengakuan expense
berpengaruh langsung terhadap kualitas laba atau earning quality. Apabila manajemen menunda atau mempercepat pengakuan expense, laba periode tertentu dapat dimanipulasi. Contohnya, satu, menunda pengakuan penurunan nilai aset agar laba terlihat lebih tinggi. Kemudian, mengkapitalisasi biaya yang seharusnya diakui sebagai beban. Standar IFRS menekankan pentingnya faithful representation dan konsistensi agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Contoh soalnya, since 2005, IFRS 2 per AASB 2 requires companies to record an expense in relation to stock option plans. Explain the requirements of IFRS 2 slide AASB 2 and how they differ to previous requirement. Yang pertama, penjelasan ketentuan IFRS 2 garis miring AASB 2 dan perbedaannya. IFRS IFRS 2 atau share based payment mewajibkan perusahaan untuk mengakui beban kompensasi yang timbul dari pemberian saham atau opsi saham kepada karyawan. Yang pertama, nilai wajar atau fair value dari saham atau opsi saham diukur pada tanggal pemberian atau grant date. Beban tersebut diakui selama periode vesting, masa di mana karyawan harus tetap bekerja untuk memperoleh hak tersebut. Sebelumnya, IFRS 2 berlaku, banyak perusahaan tidak mencatat beban atas opsi saham karena dianggap tidak melibatkan arus kas keluar aktual, hanya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Perbedaan utama sebelum IFRS 2 hanya mengungkapkan tidak ada beban dicatat. Setelah IFRS 2, beban wajib diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan nilai wajar opsi saham pada tanggal pemberian. Yang kedua, provide an overview of the advantage and disadvantage of the requirement of IFRS 2 slide AASB 2. 2. Keuntungan dan kerugian IFRS 2 slide AASB 2. Keuntungannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, menyajikan biaya kompensasi yang lebih realistis, mengurangi peluang perusahaan menyembunyikan kompensasi eksekutif melalui opsi saham, mendorong pengukuhan kinerja yang lebih kuat, yang lebih akurat, dan keputusan investasi yang lebih baik. Kerugian, penilaian nilai wajar opsi saham bersifat subjektif dan kompleks. Dapat menyebabkan fluktuasi laba karena perubahan nilai saham. Meningkatkan biaya administrasi dan akuntansi, bisa membuat perusahaan enggan menawarkan opsi saham sebagai kompensasi. Yang ketiga, the article states that certain executive gain much more on option plans than is shown in the company's account. For example, the ANZ CEO gained $19.7 million cashing in option, but his pay was shown as $7.2 million in the 2006 annual report. Given that IFRS 2 requires the recording of an expense for share-based payments, explain how this could occur. Penjelasan kasus CEO ANZ. Walaupun IFRS 2 mengharuskan pencatatan beban atas opsi saham, angka yang muncul dalam laporan laba rugi atau sebagai beban kompensasi tidak selalu sama dengan keuntungan aktual yang diterima eksekutif ketika opsi tersebut diuangkan. Hal ini terjadi karena yang pertama, IFRS 2 mencatat beban berdasarkan nilai wajar pada tanggal pemberian, bukan pada saat opsi dieksekusi. Jika harga saham saat mengeksekusi opsi bila jauh lebih besar dibanding nilai wajar,
awal nilai wajar awal yang diakui sebagai beban. Jadi perbedaan waktu dan nilai antara pengakuan akuntansi dan realisasi tunai menyebabkan selisih besar antara jumlah dalam laporan dan keuntungan aktual. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya. Yang pertama, yang keempat, in light of your answer to question 3, do you consider that the requirement of IFRS 2 should be changed? Why or why not? Apakah IFRS 2 perlu diubah? Pendapat tidak perlu diubah secara mendasar. Karena tujuan IFRS 2 adalah menjanjikan biaya kompensasi pada saat jasa diberikan, bukan saat opsi diuangkan. Beban yang diakui sudah mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya pada tanggal pemberian, sehingga tetap relevan dan konsisten dengan prinsip akrual. Jika disesuaikan dengan nilai realisasi atau saat opsi dijual, laporan laba rugi akan menjadi terlalu volatil dan sulit dibandingkan antar periode. Namun peningkatan pengungkapan atau disclosure bisa dipertimbangkan agar pengguna laporan keuangan lebih memahami perbedaan antara nilai akuntansi dan realisasi tunai eksekutif. Kemudian contoh soal berikutnya. Yang pertama, outline the difference between an option plan and a performance right plan. Perbedaan antara option plan dan performance right plan. Option plan adalah program di mana karyawan diberi hak untuk membeli saham perusahaan pada harga tertentu di masa depan. Keuntungan hanya diperoleh jika harga saham naik di atas harga pelaksanaan, sehingga nilai opsi sangat tergantung pada pergerakan harga saham. Sedangkan performance right plan memberikan karyawan saham secara gratis jika mereka mencapai target kinerja tertentu seperti laba, pertumbuhan penjualan, atau ROI. Program ini lebih fokus pada pencapaian hasil kerja, bukan semata-mata pada harga saham di pasar. Singkatnya, option plan bergantung pada harga saham, sementara performance right plan bergantung pada pencapaian kinerja perusahaan atau individu. Yang kedua, the article state the almost 3/4 of employee share of option plans issued by the top 50 ESX firms are now worthless. Explain how option can be worthless when companies have billions of dollars of assets. Mengapa opsi bisa tidak bernilai meskipun perusahaan kaya aset? Opsi saham menjadi tidak bernilai jika harga pasar saham perusahaan lebih rendah dari harga pelaksanaan. Walaupun perusahaan memiliki aset miliaran dolar, hal itu tidak menjamin harga sahamnya tinggi, karena harga saham mencerminkan nilai pasar, bukan nilai buku aset. Faktor penyebab yang pertama, kondisi ekonomi atau pasar saham menurun. Yang kedua, kinerja laba perusahaan tidak sesuai ekspektasi investor. Yang ketiga, persepsi pasar negatif terhadap prospek masa depan perusahaan. Yang keempat, exercise price ditetapkan terlalu tinggi. Contohnya, jika opsi saham memberi hak beli saham seharga $10, tapi harga pasar hanya $7, maka karyawan tidak akan mengeksekusi opsi tersebut, sehingga nilainya nol meskipun perusahaan kaya. Soal yang ketiga, what does an environment of falling share price reveal about the effectiveness of incentive plans as motivational tools? Penurunan harga saham dan efektivitas rencana insentif. Penurunan harga saham menunjukkan bahwa rencana insentif berbasis saham tidak selalu efektif sebagai alat motivasi. Karena jika harga saham jatuh, opsi menjadi tidak bernilai dan karyawan kehilangan motivasi. Karyawan merasa tidak memiliki kendali langsung atas faktor pasar eksternal yang mempengaruhi harga saham. Fokus insentif bisa bergeser dari motivasi jangka panjang ke frustasi atau turnover jika target terlalu sulit dicapai.
Yang terakhir menunjukkan bahwa keberhasilan motivasi berbasis saham harus diimbangi dengan faktor non-keuangan seperti pengakuan kinerja dan bonus berbasis capaian individu. Kesimpulannya, lingkungan dengan harga saham yang menurun memperlihatkan bahwa insentif berbasis saham perlu didesain ulang agar tetap memotivasi. Misalnya, dengan menambahkan komponen kinerja operasional atau bukan hanya harga saham. Contoh soal yang selanjutnya, yang pertama, outline the events which led to Societe Generale recording a 2008 loss in the company's 2007 account. How did the bank justify its action? Yang pertama, peristiwa dan alasan bank mencatat kerugian 2008 di laporan 2007 Casa Societe Generale atau Bank Besar Prancis terjadi pada awal tahun 2008. Ketika bank tersebut mengungkapkan kerugian besar akibat perdagangan tidak sah atau unauthorized trading yang dilakukan oleh seorang trader, Jerome Kirval, dengan nilai sekitar 4,9 miliar euro. Kerugian tersebut sebenarnya terjadi pada awal 2008, tetapi bank memutuskan untuk mencatatnya. Dalam laporan keuangan tahun 2007, dengan alasan bahwa transaksi yang menyebabkan kerugian telah dimulai pada tahun 2007 dan merupakan bagian dari posisi yang sudah ada pada akhir tahun itu. Bank membenarkan tindakannya berdasarkan prinsip akuntansi, kehati-hatian atau prudence, dan argumen bahwa kerugian tersebut terkait dengan risiko yang sudah ada pada 2007, sehingga lebih tepat diakui pada periode tersebut agar laporan 2008 dapat mencerminkan kondisi yang lebih bersih. Dasar kritik terhadap yang kedua, on what ground has the bank approach been criticized? Dasar kritik terhadap pendekatan bank. Pendekatan Societe Generale dikritik karena dianggap yang pertama melanggar prinsip periodisasi atau matching principle dalam IFRS, di mana kerugian seharusnya diakui pada periode ketika terjadi, bukan sebelumnya. Dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan karena membuat kinerja tahun 2007 tampak lebih buruk dan 2008 tampak lebih baik secara artifisial. Yang ketiga, menimbulkan isu transparansi dan manipulasi laba atau earnings management, seolah bank memindahkan kerugian antar periode untuk mengatur persepsi investor. Yang keempat, berpotensi tidak sesuai dengan IFRS IAS 10, even after the reporting period, yang mengatur bahwa hanya peristiwa yang memberikan bukti kondisi yang sudah ada pada akhir tahun yang boleh diakui dalam periode tersebut. Soal yang ketiga, evaluate the role of the auditors in this situation. Peran auditor dalam kasus ini. Auditor memiliki tanggung jawab penting untuk yang pertama, memastikan bahwa keputusan pengakuan kerugian sesuai dengan ketentuan IFRS, mengevaluasi apakah kejadian tersebut merupakan adjusting event atau yang memberikan bukti kondisi pada akhir tahun, atau non-adjusting event yang muncul setelah tahun berakhir. Dalam kasus ini, auditor Societe Generale mendapat kritik karena dianggap terlalu menuruti manajemen tanpa cukup mempertanyakan dasar pengakuan kerugian di laporan 2007. Kurang independen dalam menilai dampak kejadian tersebut terhadap laporan keuangan. Gagal memberikan keyakinan yang memadai, reasonable assurance, bahwa laporan keuangan mencerminkan periode yang tepat sesuai IFRS. Yang keempat, comment on the implication of this case for the consistent application of IFRS in the European Union and elsewhere. Dampak terhadap konsistensi penerapan IFRS di Uni Eropa dan negara lain. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran mengenai konsistensi penerapan IFRS di antara negara-negara Uni Eropa dan lembaga keuangan internasional.
karena menunjukkan bahwa interpretasi IFRS dapat bervariasi antar negara atau auditor, menekankan pentingnya standar yang lebih jelas tentang bagaimana memperlakukan kejadian setelah tanggal pelaporan IAS 10 dan kejadian luar biasa extraordinary event, menimbulkan pertanyaan tentang independensi auditor dan pengawasan regulator di Uni Eropa, mendorong perlunya pengawasan yang lebih kuat dari European Securities and Market Authority (ESMA) dan lembaga akuntansi internasional untuk memastikan bahwa IFRS diterapkan secara beragam. Soal yang selanjutnya, how is the cash outflow of an entity-related expense? Arus kas keluar berkaitan dengan beban, karena beban seringkali menyebabkan pengeluaran kas tetapi tidak selalu bersamaan waktunya. Beban diakui saat terjadi konsumsi manfaat ekonomi, bukan saat kas keluar. Yang kedua, what is the monetary event associated with the notion of expense? How is the using up of goods or service related to expense? Peristiwa moneter terkait adalah penggunaan atau pengorbanan sumber daya ekonomi, using up of goods or service, berarti manfaat ekonomi dari aset telah digunakan untuk menghasilkan pendapatan, sehingga diakui sebagai beban. Yang ketiga, what is the difference between expense and loss? How does the framework apply to expense and losses? Expense adalah pengorbanan ekonomi normal untuk menghasilkan pendapatan. Loss adalah penurunan manfaat ekonomi yang tidak terkait langsung dengan aktivitas utama. Soal yang keempat, explain the connection between accrual and deferral on the one hand and the process of matching on the other. Give two examples. Accruals, beban diakui sebelum kas dibayar atau miss beban gaji terutang. Deferrals, pembayaran kas dilakukan sebelum beban diakui atau miss sewa dibayar di muka. Keduanya mencocokkan pendapatan dengan beban pada periode yang sama. Yang kelima, name the three basic methods of matching. Given an example of each. How do they align with the expense recognition criteria outlined in the framework? Tiga metode pencocokan. Yang pertama, cause and effect, beban diakui saat pendapatan terkait diakui. Contohnya harga pokok penjualan. Yang kedua, systematic and rational allocation, dialokasikan secara sistematis. Contohnya depresiasi. Yang keempat, immediate recognition, langsung diakui. Contoh biaya iklan umum. Yang keempat, semua mengikuti prinsip framework bahwa beban diakui saat manfaat ekonomi digunakan. Yang keenam, what are some of the problems connected with the cause and effect method? Masalah metode cause and effect, sulit menelusuri hubungan langsung antara beban pendapatan. Tidak semua beban memiliki hubungan sebab akibat yang jelas. Yang ketujuh, what are some of the problems related to the immediate recognition method? Masalah metode immediate recognition bisa menyebabkan fluktuasi laba antar periode dan tidak selalu mencerminkan hubungan pendapatan beban dengan baik. Kedelapan, what is the allocation problems as argued by Thomas? What is your opinion of the problems? How is it dealt
with under the framework. 8. Allocation problem. Thomas sulit menentukan dasar pembagian manfaat ekonomi dari aset ke periode akuntansi. Pendapat masalah ini nyata karena alokasi sering bersifat subjektif dalam framework diselesaikan dengan prinsip systematic and rational allocation, misalnya metode depresiasi. 9. How has allocation been defended by some research? Sebagian peneliti membela alokasi karena dianggap membantu menstabilkan laba dan menggambarkan konsumsi manfaat aset secara wajar dari waktu ke waktu. Yang ke-10, determine whether an asset or expense should be charged for the following costs and state your reason. E. Cost of removing two small machines to make way for a larger new machine. B. Cost of repairing floor damage when a new machine was dropped while being unloaded. C. Cost of new calculator, $48. D. Cost of major repairs to equipment. The need for repairs was discovered immediately after acquisition and there is no warranty on the equipment. 10. A. Aset bagian dari biaya instalasi mesin baru. B. Beban tidak meningkatkan manfaat ekonomi masa depan, hanya memperbaiki kerusakan. C. Beban jumlah kecil. Item bernilai rendah diakui langsung. D. Beban kerusakan kecil sebelum digunakan dan tidak menambah nilai aset. Soal yang ke-11. What guidance is provided by framework in relation to the Convention on Conservatism? Framework dan konservatisme framework menyatakan bahwa laporan keuangan harus netral, tetapi prinsip kehati-hatian prudence diperbolehkan selama tidak mengarah pada bias. Konservatisme berarti hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian, mengakui kerugian yang mungkin terjadi, tapi tidak mengakui keuntungan sampai benar-benar terrealisasi. Intinya, framework mendukung kehati-hatian, bukan pesimisme yang berlebihan. Yang ke-12, standard setter have been criticized for being balance sheet biased. What does this mean? What evidence is available to support this criticism? Kritik balance sheet bias. Kritik ini berarti bahwa standar akuntansi modern terlalu fokus pada penilaian aset dan liabilitas sesuai nilai wajar, bukan pada pengukuran kinerja atau laba rugi. Bukti standar IFRS banyak menekankan pada pengukuran berdasarkan fair value, sehingga laporan laba menjadi turun dari perubahan neraca, bukan hasil pencocokan pendapatan beban. Masalah dapat mengurangi relevansi laba sebagai ukuran kinerja periode. Yang ke-13, explain the argument for and against expense share or stock option. Argumen expensing versus stocking mendukung expensing lebih sederhana, cocok bila manfaat ekonomi tidak pasti atau jangka pendek, misalnya iklan. Menentang expensing atau mendukung stocking jika biaya menghasilkan manfaat di masa depan, misalnya persediaan peralatan, maka harus dikapitalisasi sebagai aset agar laba tiap periode lebih akurat. Pilihan tergantung apakah manfaat ekonomi masa depan masih ada.
Soal ke-14, Leonard Ltd is a small firm. For the 6-month period ending 30 June of the current year, it made sales totaling $40,000. These sales were on credit and were all made in the last 4 months. To determine its bad debt expense, it uses an aging schedule of account receivable that has proven to be relatively accurate. For a 6-month period, the following calculation was made of account receivable multiplied by the uncollectible percentage. 60 days and under $30,000, 1% equal to $300. 61 to 90 days, 10.000 dikali 3% sama dengan 300. 91 sampai 120 hari, $8.000 dikali 6% sama dengan 480. Lebih dari 120 hari, 4.000 dikali 12% sama dengan 480. Totalnya $52.000 dan dari penghasilan tersebut $100.560. There was no remaining balance in provision for the full debts at the end of the 6-month period. Leonard Ltd recorded 1560 as 5060 as a bad debt expense, which one of the expense deducted from sales revenue of $40,000 on the income statement is the 5060. The proper amount of expense to match against the $40,000 sales revenue. Explain where the provision for the full debts is inadequate, leading to significant expense affecting current year's profit but relating to revenue from a previous period. Is it consistent with the matching concept to the right of debt in the current period? Analisis Leonard Ltd, estimasi beban piutang tidak tertagih sejumlah $1.560, dihitung berdasarkan saldo akhir piutang $52.000. Bukan hanya penjualan baru $40.000, maka beban 1.560 mencerminkan peningkatan penyisihan akhir, bukan kerugian aktual dari penjualan periode ini saja. Jika semua piutang berasal dari penjualan periode ini sejumlah $1.560, tepat sebagian beban untuk dicocokkan dengan pendapatan $40.000. Namun jika sebagian besar piutang lama atau periode sebelumnya, sebagian besar beban seharusnya dialokasikan ke periode sebelumnya. Jika provision tahun lalu tidak memadai, lalu diakui di tahun ini, maka beban-beban di tahun ini tidak sesuai dengan konsep matching, karena kerugian itu sebenarnya berasal dari pendapatan masa lalu. Soal ke-15, decide whether for the following expenditure should be put into an asset or expense account. A. The cost of an insurance policy which had been purchased by Y Ltd to cover goods in transit to the company from suppliers for the current year. Soal A yang 15, polis asuransi untuk barang dalam perjalanan. Biaya ini memberikan perlindungan atas barang yang akan menjadi persediaan perusahaan dalam tahun berjalan, karena manfaatnya bercakup pada periode berjalan atau 1 tahun. Maka pada saat pembelian yang pertama, jika untuk tahun berjalan saja, beban atau expense. Jika untuk beberapa periode ke depan, aset atau prepaid insurance, dan diamortisasi sesuai periode manfaat. Dalam kasus ini, for the current year, beban periode berjalan. Soal 15 yang B, the salary for the general manager in charge of plants operation for Z Manufacturing Ltd. The cash component of the salary is $100,000 employer
contributed superannuation is $20,000 and the general manager is over 40,000 share option in the company to be exercised after 2 years at 50% of the market value of the shares at the date the option are exercised. Cover each component of the general manager remuneration in your answer. Gaji manajer umum, gaji tunai $100.000 diakui sebagai beban gaji dalam laporan laba rugi periode berjalan. Kontribusi pensiun $20.000 diakui sebagai beban pensiun superannuation expense dan liabilitas sampai dibayarkan ke dana pensiun. Yang ketiga, opsi saham 40.000 unit dan 50% nilai pasar merupakan kompensasi berbasis saham atau share based payment. Diukur pada nilai wajar pada tanggal pemberian grant date, diakui sebagai beban kompensasi secara proporsional selama masa vesting selama 2 tahun. Kredit dicatat ke ekuitas atau share based payment reserve. Jadi ketiga komponen di atas adalah beban karyawan, tetapi pengakuannya berbeda sesuai jenisnya. Soal 15 yang C. Yang C. The legal fees incurred in the unsuccessful prosecution of the patent infringement suit. Biaya hukum gugatan paten yang gagal. Biaya hukum yang tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan harus diakui sebagai beban langsung atau expense pada periode terjadinya. Tidak dikapitalisasi karena tidak menambah nilai aset atau menghasilkan hak hukum baru. 15 yang D. The fees paid to a consultant who design a more efficient layout for a plant operation. Biaya konsultan untuk desain tata letak pabrik. Jika hasil rancangan meningkatkan efisiensi operasi jangka panjang, misalnya mengurangi biaya produksi, maka biaya tersebut dapat dikapitalisasi sebagai bagian dari perbaikan aset tetap atau plan improvement. Jika manfaatnya hanya jangka pendek, maka dicatat sebagai beban. Biasanya dikapitalisasi jika ada peningkatan manfaat ekonomi masa depan yang terukur. Kemudian 15 yang E. The fees paid to an underwriter for handling the share issue when TLTD was first established. Biaya underwriter untuk penerbitan saham. Biaya untuk penerbitan saham tidak dibebankan ke laba rugi. Sebaliknya, dikurangkan langsung dari ekuitas atau share capital sesuai IAS 32 atau IFRS. Perlakuan atau debit share premium atau credit cash. Soal yang ke-16, the following item are typical expense. Identify the asset or service that is used up. Identifikasi aset atau jasa yang digunakan. Yang pertama ada jenis beban. Yang A, beban pajak penghasilan. Aset atau jasa digunakan. Hak untuk menggunakan laba, kena pajak hasil operasi. B, beban bunga, penggunaan dan dana pinjaman liabilitas keuangan. C, harga pokok penjualan, persediaan barang dagang yang dijual. D, beban garansi, suku cadang dan jasa perbaikan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban garansi. E, amortisasi goodwill, manfaat ekonomi dari goodwill yang menurun seiring waktu. F, penelitian dan pengembangan, upaya penelitian, tenaga kerja dan pencobaan yang dikonsumsi. G, asuransi jiwa atas direktur utama. Perlindungan polis asuransi yang digunakan selama periode berjalan. H, beban pensiun superannuation, jasa karyawan dikompensasi dengan iuran dana pensiun.
I. Beban tarif atau rate expense, hak penggunaan layanan pemerintah daerah, utilitas fasilitas umum. Soal yang nomor 17, an entity receive 100 emission trading allowance from the government. It possesses an additional 50 allowance for $3,000 each. A. What is the average cost of the allowance? What journal entries are required to record this transaction? Emission trading allowance yang A, biaya rata-rata izin dan pencatatan transaksi diterima gratis. 100 izin sama dengan biaya $0. Dibeli 50 izin biaya $3.000. Total izin 150. Biaya rata-rata per izin 3.000 dibagi 150 sama dengan $20 per izin. Di debit ada emission allowance asset $3.000, kredit cash-nya $3.000. Yang B, how should the entity record sale of one allowance for $40,000? What entry is required if the entity use of 150 allowance? B. Penjualan 40 izin seharga $4.000. B. Per izin $20 dikali dengan 40 sama dengan $800. Pendapatan $4.000. Laba penjualan $4.000 dikurang $800 sama dengan $3.200. Di debit ada cash $4.000, kredit emission allowance asset $800, kredit gain on sale of allowance $3.200. Problem 10.2, Mango Ltd receive several donation, record the journal entry for the following event. Yang pertama, case of $10,000 is received from a shareholder as a donation. Kas $10.000 diterima dari pemegang saham sebagai donasi atau setoran modal. Debit ada cash $10.000, the credit ada contributed equity atau share capital $10.000. Jika perusahaan memilih mengakui sebagai pendapatan bukan modal, maka kredit ke other income sampai donation. Namun karena pemberi adalah pemegang saham, perlakuan modal lebih lazim. Yang kedua, cash donation is used to pay salaries and wage expense. Donasi ke kas tersebut digunakan untuk membayar gaji dan upah. Di debit ada beban gaji dan upah $10.000, di kredit ada kas $10.000. Catatan, efek neto bila donasi sebelumnya dicatat sebagai modal sama dengan modal ditambah $10.000, lalu beban mengurangi laba atau ekuitas melalui laba atau rugi. Yang ketiga, equipment is received at the beginning of the year from Lin Pty Ltd as a donation. The fair value is $20,000. The carrying amount for Lin Pty Ltd is $50,000. Estimate useful life at the time of receipt of the equipment is 10 years. Peralatan diterima dari Lin Pty Ltd nilai wajar $20.000. Pada penerimaan dari peralatan di debit ada peralatan $20.000, di kredit ada other income donation $20.000. Pengakuan aset dan pendapatan non operasional sebesar nilai wajar. Yang keempat, the equipment received from Lin Pty Ltd is used in operation for the year. Peralatan yang diterima digunakan untuk operasi selama tahun. Akui penyusutan tahunan. Penyusutan garis lurus $20.000 per 10 tahun sama dengan $20.000 per tahun. Di debit ada beban penyusutan $2.000, di kredit ada akumulasi penyusutan peralatan $2.000. Yang kelima, land is received from a shareholder as a donation. The fair value is $50,000. Tanah diterima dari pemegang saham sebagai donasi nilai wajar $50.000. Di debit ada tanah $50.000, di kredit ada contributed equity or share capital $50.000. Karena pemberi adalah pemegang saham, perlakuan sebagai setoran modal. Keenam, the land is sold for $55,000. Tanah tersebut dijual seharga $55.000. Catatan penjualan dan laba penjualan, di kas ada $55.000,
Kredit ada 50.000 dolar, tanah 50.000 dolar dikredit. Kredit laba penjualan aset, gain os atau gain os disposal 55.000. Laba 5.000 dolar diakui dalam laba rugi, kecuali kebijakan perusahaan menyalurkan langsung ke ekuitas. Namun praktikum umum adalah ke laba ke laba atau rugi. Selanjutnya, contoh soal problem 10.3. The Flying Fox Group of companies owns the tollway from center of a major city to the airport. Under the agreement with the state government, Flying Fox must upgrade the road every 10 years. Flying Fox has established a provision account to allocate the future cost of upgrading the route over the next 10 years. Outline the accounting entries to provide for such a provision. Is this approach consistent with the match principle? How does this approach relate to IAS 16, ASS 116 Property, Plant and Equipment, and IAS 37, ASSB 137 Provision, Contingent Liabilities, and Contingent Asset? Yang pertama, jurnal akuntansi untuk mencatat provisi. Flying Fox membentuk provisi untuk biaya peningkatan jalan masa depan selama 10 tahun. Setiap tahun, estimasi mengakui beban secara proporsional terhadap estimasi biaya peningkatan jalan di masa depan. Contoh jurnal setiap tahun. Debit. Beban peningkatan jalan. Expense. Kemudian dikredit provisi untuk meningkatkan jalan. Provision for route upgrade. Ketika perbaikan aktual dilakukan, misalnya pada tahun ke-10, entitas menggunakan provisi yang sudah terbentuk. Jurnalnya didebit provisi untuk meningkatkan jalan. Kemudian dikreditnya kas atau bank atau utang usaha. Jika biaya aktual berbeda dari provisi, maka selisihnya diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan. Yang kedua, konsistensi dengan prinsip matching. Ya, pendekatan ini konsisten dengan prinsip matching atau prinsip pencocokan. Prinsip matching menyertakan bahwa beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Dalam kasus ini, jalan tol menghasilkan pendapatan setiap tahun, tetapi kewajiban untuk memperbaiki memperbarui jalan muncul dari penggunaan jalan selama periode tersebut. Dengan mencatat provisi secara bertahap setiap tahun, perusahaan mencocokkan beban perawatan upgrade dengan pendapatan tol yang diperoleh setiap tahun, bukan hanya saat pengeluaran aktual terjadi di masa depan. Yang ketiga, hubungan dengan standar akuntansi. IAS 37 atau AASB 137 Provision Contingent Liabilities and Contingent Asset. IAS 37 mengatur pengakuan provisi jika A. Kewajiban kini dari peristiwa masa lalu. B. Kemungkinan besar akan terjadi arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan yang ketiga, C. Jumlah kewajiban dapat diestimasi dengan adil.
Dalam kasus Flyfox, perjanjian dengan pemerintah menciptakan kewajiban gini untuk melakukan peningkatan setiap 10 tahun. Karena biaya dapat diestimasi dan akan terjadi di masa depan, maka profesi diakui sebagai IAS 37. IAS 16 mengizinkan kapitalisasi biaya perbaikan besar atau penggantian komponen aset, sebagian besar nilai tercatat aset manfaat ekonomi di masa depan. Namun, biaya ini tidak diakui setiap tahun, melainkan hanya jika pengeluaran aktual terjadi. Demikian, pembentukan provisi tidak mempengaruhi nilai tercatat aset, tetapi diakui sebagai kewajiban dan beban periode. Next, kesimpulan. Expense merupakan konsep dasar yang memengaruhi pengukuran laba dan penilaian kinerja perusahaan. Perdebatan antara pendekatan matching dan aset liability mencerminkan evolusi teori akuntansi dan orientasi laba menuju orientasi posisi keuangan. Dalam kerangka IFRS modern, pendekatan aset liability view menjadi landasan konseptual utama karena kondisi dan prinsip pengakuan aset dan liabilitas. Namun demikian, prinsip matching tetap relevan dalam konteks praktis karena membantu menggambarkan hubungan ekonomi antara aktivitas operasional dan hasil keuangan. Dengan memahami kedua pendekatan ini, akuntan dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan merefleksikan kinerja ekonomi perusahaan secara akurat. Sekian presentasi dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.